Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimuratil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulin karim. Alhamdulillah, jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Tiada henti-hentinya kita bernafas, tiada henti-hentinya kita berpikir, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan nafas yang masuk ke paru-paru kita, seiring dengan darah yang mengalir ke sekujur tubuh kita, nikmat itu nyata, nikmat itu ada, nikmat itulah yang menggerakkan kita untuk mendengarkan azan dan menuju panggilannya. Itulah kewajiban hidup kita, itulah tugas kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Karena status kita adalah sebagai makhluk, sebagai ciptaan yang harus bersyukur kepada Sang Penciptanya. Semua jiwa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seluruh isi alam ini adalah ciptaannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekal yang utama bagi kita sekalian adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Semua harta, semua potensi yang ada pada diri kita, semua pengetahuan yang kita miliki, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala daya dan upaya yang kita lakukan hakikatnya adalah pancaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Maka bersyukur atas segala karunia itu dengan semaksimal mungkin memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita untuk kebaikan, untuk keselamatan, dan untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dijauhkan dari segala perbuatan keji dan mungkar, baik perbuatan yang kita lakukan sendiri-sendiri maupun yang kita lakukan secara bersama-sama. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam kita haturkan kepada Sang Suri Teladan Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas ajarannya, atas bimbingannya,
atas keteladanannya kita harus merujuk kepada segala perilaku dan perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai model yang harus kita ikuti, sebagai model yang harus kita teladani agar kita sukses, agar kita selamat dunia dan akhirat kita. Maka dengan akhlakul karimah, di mana saja, kapan saja, perbuatan yang terpuji mengantarkan kepada happy enjoy, happy life, kehidupan yang enak, kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram. Itulah misi dan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar yang singkat ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada jamaah, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mendapatkan rahmah, barokah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan kehidupan kita, dilapangkan rizki yang berkah, diberi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan peluang-peluang amal soleh yang senantiasa ada di sekitar kita, sehingga kita betul-betul akan menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, melalui mimbar khutbah Jumat ini, khatib akan membahas tema tentang keberpihakan Islam dalam isu-isu disabilitas, di mana setiap orang akan mengalami proses dari lemah, beranjak usianya semakin dewasa, semakin kuat, dan pada puncak kekuatan fisik dan mentalnya. Tapi seiring dengan perjalanan biologis manusia, ada usia historis, ada usia biologis. Nah, yang kita jalani saat ini, kalau badan kita adalah usia biologis, mengalami pertumbuhan dari anak-anak, dewasa, menjadi orang tua, sampai pada puncak karir dan puncak kekuatan ekonomi serta ilmu pengetahuan. Seiring dengan usia, seseorang akan mengalami berbagai macam tantangan terhadap badannya. Penyakit satu persatu singgah dalam tubuh kita. Dulunya kekar, lama-lama semakin keriput, semakin lemah. Bahkan dulunya bukan difabel, bisa jadi karena suatu persoalan ekonomi, persoalan kecelakaan dan lain-lain, menjadikan dirinya menjadi disabilitas, menjadi penyandang disabilitas. Dulu di Undang-Undang Nomor 7 tahun 99 disebutkan sebagai penyandang cacat, tapi istilah cacat sekarang sudah tidak dipakai lagi. Yang dipakai adalah disabilitas atau difabel, seseorang yang membutuhkan fasilitas yang sama untuk bisa eksis di mana saja. Itulah disabilitas. Pada tanggal 3 Desember setiap tahun diselenggarakan ataupun diperingati menjadi Hari Disabilitas Internasional, untuk merayakan sekaligus untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di mana saja. Pada tahun 2020, Survei Ekonomi Nasional Suksesnas mencatat ada sekitar 2,8,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Jumlah ini setara dengan 10,38% populasi nasional Indonesia. Angka ini adalah angka yang tidak sedikit, dan sayangnya mereka seringkali tidak beruntung atau seberuntung anggota masyarakat yang lain, khususnya dalam memperoleh hak-haknya, baik hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk beribadah, dan hak-hak mendasar lainnya. Maka di dalam Undang-Undang Nomor
8 tahun 2016 ada disebutkan 24 hak-hak penyandang disabilitas yang harus diakomodir ataupun dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan semua stakeholder yang ada di dalam kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, padahal Islam memberikan satu pedoman nilai yang disebut al-qiyam al-asasiyah, agar kita manusia mampu melihat setiap individu sebagai pribadi yang setara dan memiliki hak yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Di depan saya kutip satu firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, atqakum. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jamaah Jumat, tamu undangan Allah yang berbahagia. Al-Baghawi dalam tafsirnya Muallim At-Tanzil menerangkan latar belakang turunnya ayat ini. Menurutnya salah satu alasan Allah menurunkan ayat ini adalah peristiwa yang dialami oleh Bilal bin Rabah yang diejek atau dibuli, diremehkan oleh orang-orang kafir Quraisy sesaat setelah ia diperintahkan untuk mengumandangkan azan oleh Rasulullah pada pasca Fathul Makkah. Setelah tuntas mengumandangkan azan di atas Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Bilal sembari melemparkan olok-olok dan umpatan. Seperti apakah Muhammad tidak memiliki orang lain selain gagak hitam ini untuk mengumandangkan azan. Setelah itu turunlah pembelaan Allah terhadap Bilal dengan menurunkan ayat ini. Pembelaan Islam yang tidak hanya sekedar diberikan untuk Bilal, tapi juga pembelaan atas harkat martabat manusia yang seharusnya dimuliakan, meskipun orang tersebut memiliki status sosial yang rendah. Kaum muslimin rahimakumullah, selain dalam Al-Quran pembelaan Islam terhadap harkat manusia juga dapat kita baca dalam narasi hadis. Bahkan kisah dalam hadis berikut ini sangat spesifik tentang bagaimana Rasulullah membela manusia secara fisik mengalami disabilitas. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an suatu ketika pernah diminta oleh Rasulullah untuk memetik ranting pohon yang akan digunakan bersiwak. Ketika ia telah menaiki pohon tersebut, angin yang cukup kencang berhembus dan membuat pakaiannya tersingkap. Ketika itu dua betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil tampak oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bagi mereka ukuran kaki Abdullah bin Mas'ud aneh dan tidak seproporsional ukuran kaki orang pada umumnya. Melihat tingkah para sahabat yang menertawakan kaki Abdullah bin Mas'ud itu, Nabi lalu berkomentar, "Apa yang kalian tertawakan para sahabat?" Kemudian menjawab, "Duhai Rasulullah, kami menertawakan kaki kecil Abdullah bin Mas'ud itu." Mendengar jawaban itu, Rasulullah marah, lalu kemudian mengatakan, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu
di hari kiamat nanti akan lebih berat timbangannya dari gunung Uhud. Jamaah rahimakumullah. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah. Sungguh pernyataan Nabi ini tidak hanya sekedar pembelaan terhadap Abdullah bin Mas'ud, tapi lebih dari itu ia merupakan bentuk advokasi keperpihakan Rasulullah SAW terhadap kaum penyandang disabilitas. Dari hadis ini pula kita seharusnya meneladani Rasulullah SAW dalam hal pembelaan kita kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka juga adalah manusia yang sama dan setara seperti kita, yang layak dan berhak juga untuk mendapatkan kemuliaan dan hak-haknya. Maka jamaah rahimakumullah, perlu bagi tempat ibadah kita, tempat-tempat kita yang kita singgahi. Mungkin kalau jamaah Jum'ah melihat di pembangunan sekitar alun-alun Wonogiri, akses di trotoar kanan kiri ada garis kuning yang memanjang di trotoar. Itu adalah jalan atau jalur yang diberikan untuk pemenuhan penyandang disabilitas, akomodasi bagi saudara-saudara kita yang penyandang tunanetra, yang tidak bisa melihat, tetapi dia harus bisa sampai dan sama dengan kita untuk bisa mengaksesnya. Maka dibuat paving blok yang berwarna kuning itu agar mereka bisa jalan dan sampai pada tujuannya. Belum lagi masjid-masjid kita atau tempat ibadah kita mestinya bisa dilalui kursi roda bagi teman-teman atau saudara kita yang tidak bisa jalan untuk sampai di masjid. Mereka sama statusnya kepada kita, punya hak untuk menjalankan ibadah di tempat ibadah yang mulia. Maka melalui mimbar ini, khatib berwasiat kepada semua jamaah agar kita tidak melecehkan mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, baik itu secara fisik maupun mental. Jangan mengolok-olok mereka karena mereka tidak sama dengan kita, baik itu dari sisi mentalnya, baik itu dari sisi fisiknya, maupun mempunyai kelemahan-kelemahan yang lain. Maka caranya kita adalah mengakomodasi, menyediakan, menghargai, menghormati, dan memfasilitasi agar mereka bisa sama dengan kita untuk sampai tujuan, sampai untuk bisa menjalankan ibadah dengan baik. Itulah akomodasi yang layak. Maka di pengadilan disediakan penerjemah untuk mereka yang berperkara agar mendapatkan keadilan yang sama. Maka di mana saja, termasuk di masjid kita, kelak kalau dibangun atau direnovasi, harus bisa mengakomodir semua jamaah. Jamaah anak-anak, jamaah ibu-ibu hamil, jamaah orang tua, karena jamaah ini tidak hanya remaja ataupun yang kuat-kuat saja, tapi seiring dengan waktu, jamaah senior ataupun yang lanjut usia semakin banyak. Maka masjid harus mengakomodasi. Jangan beri undak-undakan ataupun tangga yang tinggi. Kalau membuat masjid yang bertingkat, sediakan lift ataupun jalur yang bisa mereka sampai. Syukur dibuat tram yang datar, tidak terlalu memberatkan, sehingga bisa kursi roda atau yang tunadaksa bisa sampai di tempat yang utama untuk menunaikan sholat. Demikian juga kamar mandinya atau toiletnya, disediakan toilet yang bisa manuver untuk kursi roda agar jamaah yang difabel bisa wudhu dan bisa bersuci atau menggunakan tempat-tempat itu dengan baik. Maka jangan sampai tempat ibadah kita menjadi licin, karena itu akan membahayakan bagi jamaah yang tidak mempunyai keseimbangan di dalam menapaki. Nah, itulah jamaah rahimakumullah, Islam mengajarkan kita untuk menghargai siapa saja, melayani dengan sebaik-baiknya,
agar semuanya bisa mendapatkan dan bisa menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya. Maka khutbah ini semoga Allah senantiasa membimbing kita agar kita menjadi hamba yang bertakwa dan memperhatikan, memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sehingga mereka bisa beribadah sama dengan kita dan bisa sama-sama untuk menuju kepada Allah, menjadi atqakum, menjadi hamba yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhiri wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata fi jazzati wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.